Gue akan ngebahas soal pembunuh berantai dari Jepang yang mungkin kalian udah pernah dengar ceritanya. Dia dijuluki sebagai Twitter serial killer. Ya benar, dia adalah Takahiro Shiraishi. Ia adalah seorang pemuda yang berasal dari Tokyo. Divonis melakukan pembunuhan berencana terhadap 9 nyawa. Gak tanggung-tanggung men, sebelum menghabisi nyawanya, korbannya biasanya diperkosa terlebih dahulu baru kemudian dimutilasi. Dia ditangkap oleh kepolisian Jepang pada umurnya yang ke-27 tahun, itu sekitar 2 tahun lalu. Berarti ya sekarang umurnya ini sekitar 29 tahun. Kasus Takahiro Shiraishi ini harus gue bahas karena caranya menarik mangsa ini cukup unik dengan menggunakan media sosial. Dalam kasus ini yaitu Twitter. Jadi dengan itu kita bisa berhati-hati dalam menggunakan media sosial, berbijak dalam menggunakan media sosial, sehingga hal-hal yang kayak gini nih nggak bakal kejadian. Lanjut ke faktanya, dia ditangkap di apartemennya di daerah Zama, Tokyo di Jepang. Waktu itu tanggal 31 Oktober 2017. Jadi persis pada saat Halloween di tahun 2017 itu. Polisi nemuin potongan tubuh dan juga kepala manusia di apartemennya. Awal mula penyelidikan ini dimulai pada saat Takahiro Shiraishi diduga terlibat atas kasus hilangnya seorang perempuan berusia 23 tahun di Tokyo. Nah, kasus yang diselidiki awalnya cuma satu orang aja, tapi akhirnya malah terkuak pembunuhan massal yang dilakukan oleh dirinya. Di dalam cooler box yang diletakkan di sekitar apartemennya ditemukan 2 kepala manusia yang kondisinya sudah setengah membusuk. Dan di dalam kulkas di apartemennya juga ditemukan potongan tubuh lainnya. Setelah diinterogasi oleh penyidik, Takahiro Shiraishi mengaku telah membunuh 8 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Yang lebih creepy-nya lagi nih, ini orang udah tinggal sama mayat-mayat itu di apartemennya selama kurang lebih 2 bulan. Men, 2 bulan udah tinggal sama potongan-potongan tubuh manusia. Tetangga dari Takahiro Shiraishi mengaku bahwa mereka sudah mencium bau-bau busuk dari sekitar apartemen Takahiro semenjak Agustus 2017 atau sekitar 2 bulan sebelumnya. Oke, sekarang kita beralih ke cara dia memilih korbannya. Sesuai dengan julukannya, dia mencari korban dengan menggunakan media sosial yaitu Twitter. Biasanya dia akan ngelihat tweet dari orang yang terlihat depresi atau terlihat stres dan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, di situ dia akan mulai bergerak melancarkan aksinya. Hal ini terbukti dari tweet korban terakhirnya dengan username Twitter @korokedaisuki6 yang isinya kira-kira seperti ini. Ada yang bisa baca? Sama, gue juga gak bisa, men. Tapi kira-kira isinya kayak gini. #cari bunuh diri. Aku ingin mati, tapi takut kalau sendiri. Kalau ada yang mau mati bersama, tolong DM saya. Saya 23 tahun asal Tokyo. Kalau bisa, saya lebih senang kalau Anda bawa kendaraan mobil. Melihat tweet ini, Takahiro langsung melancarkan aksinya dengan mengirimkan direct message kepada perempuan tersebut. Mereka pun berkenalan dan berjanjian di satu tempat di dekat stasiun tak jauh dari rumah perempuan itu. Di sanalah mereka berdua sempat terekam CCTV dan menjadi bukti kuat untuk kepolisian Jepang bisa menetapkan Takahiro Shiraishi sebagai tersangka, yang kemudian juga bisa menjadi alasan untuk kepolisian Jepang menangkap Takahiro Shiraishi. Juga menggeledah seisi apartemennya dan menemukan hal yang cukup creepy ya guys. Nah, gimana menurut kalian soal si Takahiro Shiraishi ini? Sampai jumpa di video-video berikutnya ya teman-teman. Kalau kalian suka sama video ini dan punya ketertarikan dengan hal-hal yang berbau misteri, pembunuhan, penampakan hantu mistis, subscribe dong. Iya. Dah. The truth.